Aksa, bocah berumur 7 tahun, telah menanggung beban yang tak seharusnya ia pikul. Pak Radit adalah figur ayah yang dingin dan tegas. Tak ada senyum atau sapaan di setiap harinya. Hanya seulas kemarahan tertahan di sudut matanya. Bagaimanakah nasib Aksa? Apakah ayahnya akan luluh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, mari kita awali dengan mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga hidup kita selalu diberkahi dan dijauhkan dari kesusahan. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, karena di channel ini kita akan terus berbagi cerita yang menyejukkan hati dan menginspirasi hidup. Tulis juga, Allahumma sholli ala Muhammad, di kolom komentar. Biar video ini makin penuh berkah dan jadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Sejak napas pertamanya, Aksa, bocah berumur 7 tahun, telah menanggung beban yang tak seharusnya ia pikul. Kamar bayinya dulunya dipenuhi lagu Nina Bobo dan selimut lembut berwarna pastel. Namun kini hanya menyisakan tirai tebal yang menutup perlahan setiap kali angin malam berhembus. Di sudut ruang, sebuah boneka kelinci putih duduk terdiam, menjadi saksi bisu bahwa sejak lahir, Aksa kehilangan satu-satunya sosok yang pernah menyambutnya, ibunya. Rumah megah milik ayahnya, Pak Radit, terbentang luas dengan koridor marmer, tangga berliku, dan lampu gantung kristal yang memantulkan sinar dingin. Pada malam hari, lampu itu berubah menjadi bintang buatan di atas kepala Aksa saat ia terjaga, memandangi siluet kepala ibunya pada foto klasik di samping tempat tidurnya. Foto yang hanya ia saksikan melalui cerita keluarga tanpa pernah merasakan pelukan. Hanya saat air mata jatuh, gema tangisannya mengisi kekosongan kamar, menandai kesunyian yang tak pernah bisa dilawan oleh kemewahan apapun. Setiap kali detak jam di dinding tua bergeser satu persatu, Aksa menutup mata dan membayangkan suara lembut ibunya membelai rambutnya saat ia rewel di tengah malam. Namun kenyataannya, ia hanya terbungkus selimut sutra, menggigil menahan dingin tanpa kehadiran hangat siapapun. Jarum jam terus berputar, memisahkan hari demi hari yang membuatnya bertambah dewasa lebih cepat dari umur sejatinya, bahkan sebelum lukanya sempat kering. Pagi tiba dengan sinar matahari yang tumpul menusuk tirai. Aksa bangun, menatap lampu kristal yang kini berubah silau. Ia mengenakan piyama panjang bergaris tipis, lalu berjalan tertatih ke jendela. Pandangannya menelusuri taman tropis di halaman belakang, di mana bunga anggrek mekar indah tanpa pernah didengarnya tawa seorang ibu memuji keindahan itu. Ia menarik napas panjang, merasakan sesak rindu yang begitu dalam hingga membuat dadanya bergetar. Di sudut meja rias antik, sebuah figura kayu berbingkai ukir halus menampung foto ibunya. Wajah teduh dengan senyum redundan, mata sayu penuh kasih. Aksa meraih foto itu dengan tangan kecilnya. Jari-jarinya menyentuh kaca seolah mencoba merasakan kehangatan yang pernah ada. "Ibu, apakah kau melihatku sekarang?" bisiknya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh deru mesin pendingin ruangan. Ia menutup mata rapat, membiarkan air mata menetes lagi, air mata yang membasuh luka lama yang tak kunjung sembuh. Sebelum siang tiba, Aksa berjalan pelan ke ruang keluarga. Di sana, meja makan panjang menghampar 3 piring. Untuk dirinya, ayah, dan kursi kosong yang dulu disiapkan untuk ibunya. Sepotong roti panggang setengah tersisa menjadi saksi bisu, bahwa ia tak pernah mau makan sendiri, tanpa ada sapaan hangat atau canda ringan. Ia hanya menatap piring itu, merasakan kekosongan bergema di ulu hati. Ketika langkah ayahnya menggema di lantai kayu, Aksa cepat-cepat menyingkir ke dekat pintu, takut mendapat tatapan marah atau cemoohan. Namun yang datang hanyalah kilau sepatu kulit yang melaju tanpa jeda, lalu suara pintu tertutup. Pintu itulah yang memagari dunia Aksa dari kasih sayang yang ia idamkan. Malam pun kembali tiba, dan Aksa berbaring di ranjang mewahnya, memeluk boneka kelinci putih yang kini menjadi satu-satunya teman setia. Ia menengadah ke langit-langit, membayangkan titik-titik cahaya kristal berubah menjadi cahaya bintang di kamar ibunya dulu. Dalam hati kecilnya, ia berdoa, "Suatu hari, aku ingin merasakan pelukan hangat, bukan lagi dari mimpi, tetapi dari sosok yang benar-benar peduli." Dan di sanubarinya, terpatri harapan pertama, bahwa luka sejak ia lahir belum tentu abadi,
selama masih ada asa untuk dicintai. Sinar matahari pagi berhasil menembus tirai tipis kamar Aksa, menari di atas lantai marmer luas. Namun bagi bocah 7 tahun itu, sinar itu tak lebih dari kilau dingin yang memantulkan lukanya. Ia berdiri di depan lemari pakaian built-in, memilih piyama bergaris biru yang dulu pernah dikenakan ibunya saat memandikannya. Sekarang, pakaian itu hanya kain kosong tanpa cerita hangat di baliknya. Di lorong utama, lantai marmer memantulkan bayangan sosok Aksa yang berjalan pelan. Di kanan dan kiri tergantung lukisan potret keluarga, suami istri muda dan bayi kecil yang tertawa. Namun satu potret terakhir, ibunya menggendong Aksa, telah lama dikemas dan disembunyikan, seolah ingatan itu terlalu menyakitkan untuk dipajang. Aksa menatap dinding kosong yang seharusnya berhias foto itu, merasakan perih yang menancap di dadanya. Ketika ia melangkah memasuki ruang makan, aroma kopi hitam dengan sedikit susu menyergap hidungnya. Meja kayu jati panjang tampak berkilau, namun hanya 2 piring tersaji, satu untuk Aksa, satu untuk ayahnya. Kursi di ujung, yang dulu dipakai ibunya, kini dibiarkan kosong. Setiap pagi seolah mengingatkan bahwa kehilangan tak pernah bisa dihapus. Aksa duduk dengan kepala terbenam di antara pundaknya, menatap nasi goreng di piringnya, tapi tak mampu menggerakkan sendok. Suara langkah berat menyusup dari lorong. Pak Radit muncul, jasnya serasa menempel sempurna di bahu lebar, bayangan figur ayah yang dingin dan tegas. Saat pandangan mereka bertemu sekejap, tak ada senyum atau sapaan. Hanya seulas kemarahan tertahan di sudut matanya, memantulkan rasa bersalah yang belum sempat ia akui. "Cepat habiskan, Nak," gumamnya tanpa intonasi hangat. Aksa menunduk, bibirnya menekuk getir, kata, "Nak," itu terasa asing, bagai senjata yang mengiris hati. Di bawah lampu gantung kristal, Aksa menelan sendok demi sendok, menahan air mata agar tak membasahi baju piyama. Ia rindu ibu yang dulu dengan sabar menyuapinya, mengecek suhu tubuhnya, membelai keningnya ketika demam datang. Kini, tuangan kopi Pak Radit di meja hanya menegaskan jurang antara mereka. Kopi pahit itu mencerminkan amarah ayahnya, niat untuk memaniskan kata maaf. Saat ia menyelesaikan sebutir terakhir nasi, piring itu diletakkan di atas tumpukan piring bersih oleh pelayan. Aksa menatap piring kosong, berharap doa kecilnya terjawab. Agar ayahnya memanggil namanya, menggenggam tangannya, membisikkan, "Aku cinta padamu." Namun yang muncul hanya bunyi langkah ayahnya meninggalkan meja. Pintu ruang makan tertutup tanpa jeda, pintu yang memagari cinta dan memisahkan ayah serta anak dalam kesunyian yang menyesakan. Di lorong kembali, Aksa melangkah mundur menuju sudut dekat tangga, tempat sebuah kursi antik terselip. Ia meringkuk, memeluk lutut, dan menunduk seolah ingin menghilang. Suara detak jam dinding bergema, menandai detik berlalu tanpa kehangatan. Dinding kebencian itu telah membangun tembok setebal tembok batu, mengurung anak kecil yang hanya ingin dipeluk. Dalam hati kecilnya, Aksa menahan rindu hingga perih menusuk. "Ayah, kenapa kau benci padaku? Aku tidak pernah meminta ini terjadi." Air mata mengalir pelan, membasahi pijakan kaki kecilnya. Namun ia tahu, tembok itu takkan runtuh sendiri. Ia harus menemukan kunci cinta yang tersembunyi di balik kebencian, meski saat ini tiada siapa yang peduli. Suatu sore, ketika sinar matahari keemasan mulai merayap di sela dedaunan, suasana di halaman istana berubah gaduh, bukan karena pesta atau tamu kerajaan, melainkan suara tawa kecil yang mengundang kehangatan. Aksa berjalan pelan menyusuri koridor taman bermain mini yang disiapkan khusus untuk program amal ayahnya. Ayunan kayu, perosotan kecil, dan jungkat-jungkit berwarna cerah tertata rapi, namun hanya menunggu satu tamu istimewa, seorang anak tanpa teman. Tiba-tiba, seorang perempuan mengenakan gaun sederhana dengan sapuan warna pastel muncul di ujung lorong. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya memancarkan kelembutan alami. Ia adalah Sari, guru taman kanak-kanak yang diundang ayahnya untuk mengawasi anak-anak program amal. Matanya menangkap Aksa yang berdiri kaku di dekat ayunan. Tanpa ragu, Sari menunduk, menatap mata Aksa, lalu mengulurkan sebuah es krim cone,
lapisan vanila lembut dihias taburan warna-warni. "Ayo, nak," katanya lembut, "coba ini." Suara Sari seperti musik merdu di telinga Aksa yang sudah lama tak mendengar nada penyayang. Dengan tangan gemetar, ia menerima koin tersebut. Es krim dingin meleleh di ujung lidahnya, menebar kesegaran yang menghapus sejenak kepahitan rasa kehilangan. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang sudah lama hilang, seakan menemukan sahabat dalam wujud seorang guru. Sari mengajak Aksa duduk di bangku kayu di bawah pohon bougainville yang mekar. Sambil mengunyah, ia menyapa, "Namamu siapa?" Aksa menunduk, suara serak menjawab, Aksa." Sari tersenyum, lalu bercerita tentang serunya bermain layangan, mewarnai gambar, dan menyanyi lagu anak-anak. Setiap kata yang mengalir dari bibirnya seperti menumbuhkan sekuntum harapan baru di hati Aksa. Pak Radit, yang kebetulan melintas, berhenti dan menyaksikan adegan itu dari kejauhan. Ia melihat Aksa tertawa renyah untuk pertama kalinya, tawa yang memecah dinding kebencian dan kesepian di rumah megahnya. Hatinya tersentuh, namun sekaligus diselimuti rasa bersalah. Mengapa ia tak pernah menghadirkan sosok hangat seperti Sari lebih awal? Dalam dekapan sore yang syahdu, Sari mengajak Aksa bermain jungkat-jungkit. Ketika Aksa mendorong kakinya, badannya terangkat tinggi, dan ia meneriakkan kegembiraan lirih. Sari mendorong dengan lembut, sambil berbisik, "Aku ada di sini untukmu." Aksa menoleh, matanya berbinar. Untuk pertama kalinya ia merasakan bahwa mungkin dunia ini tak selamanya sunyi. Titik balik itu tak hanya mengubah suasana hati Aksa, tetapi juga mengguncang hati Pak Radit. Ia menyadari bahwa cinta seorang guru sederhana bisa membuka pintu hati anaknya. Pintu yang selama bertahun-tahun terkunci rapat oleh duka dan amarah. Di senja itu, muncul kesadaran, jika Sari mampu menghangatkan hati Aksa, barangkali ia juga bisa membantu menyembuhkan luka keluarga kecil ini. Hari demi hari, Sari terus datang ke taman istana untuk menemani Aksa belajar dan bermain. Senin lalu, ia membawakan tumpukan buku bergambar dan pensil warna. Di bawah rindangnya pohon bougainville, Sari menuntun tangan mungil Aksa menorehkan garis-garis pertama pada kertas putih. Tak hanya menggambar matahari dan pelangi, ia mengajarkan arti warna, kuning sebagai ceria, biru sebagai ketenangan, merah sebagai semangat. Perlahan, Aksa mulai mengerti bahwa hidupnya tak melulu kelabu. Suatu sore, setelah menggambar pemandangan kebun, Aksa menatap Sari dengan mata berkaca. "Bu, aku senang bisa menggambar bersama ibu," bisiknya lirih. Sari tersenyum lembut, membelai kepala Aksa, lalu berkata, "Gambarmu indah, nak. Aku senang melihat senyummu tumbuh kembali." Suara hangat itu membelai relung hati Aksa yang selama bertahun-tahun terkubur rasa sepi. Senyum tipis muncul, membuat hati kecilnya berdetak penuh haru. Tanpa disadari, Pak Radit memperhatikan dari balik pintu taman. Tubuh kekar dan wajahnya tegas, kini melembut saat melihat putranya tertawa. Ia menahan desir di dadanya, gabungan rasa bersalah dan kagum. "Mengapa aku terlalu lama membiarkan Aksa sendiri?" gumamnya, menyesali cobaan yang ia jatuhkan pada anaknya. Kebencian yang dulu membara kini mulai terkikis oleh pemandangan sederhana. Seorang anak kecil menemukan kembali kebahagiaan melalui kasih seorang guru. Beberapa hari kemudian, Sari membawa Aksa ke sudut taman di mana bunga melati mekar. Ia membacakan puisi pendek tentang purnama dan kerinduan, lalu meminta Aksa menutup mata dan merasakan aroma bunga. Aksa memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu tersenyum lega. "Ini harum seperti pelukan ibu," ucapnya pelan. Mendengar kalimat itu, Sari menahan isak haru, bahwa ia telah menjadi jembatan antara masa lalu kelam dan harapan masa depan Aksa. Di sisi lain taman, Pak Radit berdiri menyendiri, menatap langit senja. Hati ini terpaut pada tawa Aksa dan suara Sari yang lembut. Ia sadar, bukan emas atau perhiasan yang dibutuhkan anaknya, melainkan sentuhan kasih sayang yang tulus. Rasa takut bahwa Aksa hanya akan menjadi bayang-bayang ibunya perlahan hancur, digantikan tekad kuat untuk belajar mencintai kembali. Saat Sari dan Aksa melambaikan tangan saat pulang, Pak Radit melangkah mendekat.
Nafasnya terengah, suara bergetar saat berkata, "Terima kasih, Sari. Kau membuat ayah melihat dunia Aksa dengan mata baru." Sari menoleh, pandangannya hangat, lalu membalas, "Anak Anda luar biasa, Pak. Ia hanya butuh kesempatan dan cinta." Di detik itu, keraguan lalu sirna, hati Pak Radit terkikis. Digantikan keyakinan bahwa setiap luka bisa sembuh dengan pelukan kasih. Malam itu, rumah megah Pak Radit kembali sunyi setelah tamu-tamu pulang. Jejak tawa dan sorak-sorai acara amal tenggelam oleh gema langkahnya yang gontai menapaki koridor marmer. Di ruang kerja, lampu meja memancarkan sinar kekuningan yang temaram, menerpa tumpukan berkas dan foto-foto lama. Salah satu bingkai memajang mendiang istri dan bayinya, Aksa, dalam pelukan hangat. Matanya terhenti pada senyum almarhumah saat menggendong Aksa. Senyum itu dulu menjadi alasan ia jatuh cinta. Pak Radit menutup pintu perlahan, membawa bingkai foto ke mejanya. Jarum jam berdentang pelan, menandakan detik berlalu tanpa ampun. Ia menatap wajah sang istri, lalu matanya menyapu wajah bayi yang dulu ia torehkan janji kesetiaan. Namun kebencian itu muncul. Bagaimana mungkin bahagia ketika anak kecil ini menyebabkan kematian orang yang paling dicintainya? Seutas simpul perih menyesak dadanya, membuat napasnya tercekat. Dengan gemetar, ia meraih botol whisky dan menuangkan segelas kecil. Aroma kayu oak dan asap membelai indranya. Ia meneguk perlahan, mencoba menenggelamkan rasa bersalah. Namun semakin dalam dicicip, kenangan akan malam kelahiran Aksa kian membara. Jeritan istrinya, kekalutan dokter, dan kata, "Maaf," yang tak pernah terbisik saat itu. Esoknya, setelah tidur nyenyak yang tak berkualitas, Pak Radit memutuskan mengundang Sari ke ruang kerja. Sari datang tanpa ragu, tersenyum lembut meski menyadari tegangan di mata tuannya. Ia duduk di kursi tamu, menatap lelaki di depannya. "Apa yang Bapak ingin saya lakukan?" tanyanya hati-hati. Pak Radit menelan ludah, lalu memulai, "Sari, sejak pertama kali kau menemani Aksa, aku melihat perubahan pada dirinya. Ia lebih ceria, lebih hidup. Mengapa bisa begitu?" Suaranya parau, menahan gejolak emosi. Sari menarik napas dalam, memilih kata, "Pak Radit, Aksa adalah anak yang butuh cinta dan perhatian, bukan kecaman atau jarak. Ketika Bapak mengizinkan saya mendekatinya, ia belajar bahwa dunia tak selalu keras. Cinta, bahkan dari orang asing, bisa menyembuhkan luka." Mendengar itu, dada Pak Radit bergetar. Ia menunduk, menatap kakinya sendiri. Aku takut." Suaranya melunak. Takut mencintai lagi, takut melukainya, atau membuatnya berpikir bahwa aku meniru kehilangan ibunya. Sari bangkit, menempatkan satu tangan di atas meja dan satu tangan di bahu Pak Radit. "Bapak tidak akan menggantikan ibunya. Bapak hanya perlu menjadi ayah, sosok yang hadir, peduli, dan menyayangi. Aksa tidak mencari pengganti, tapi kehadiran." Kata-kata itu menembus benteng pertahanan dalam diri Pak Radit. Air mata menetes tanpa dapat dibendung, membasahi pipinya yang tegar. Ia mengangguk, lalu menatap Sari dengan cahaya baru. Keyakinan bahwa cinta bisa dipelajari kembali, bahkan setelah luka paling dalam sekalipun. Sejak malam pengakuan itu, Pak Radit bertekad mengubah dirinya demi kebahagiaan Aksa. Pagi pertama ia bangun bukan dengan alarm kantor, melainkan suara gaduh kecil dari kamar Aksa. Dengan langkah ragu, ia mengetuk pintu dan masuk membawa seember air hangat serta sabun bayi aroma lavender yang dibelinya diam-diam. Wajah Aksa terkejut saat melihat ayahnya hendak memandikannya, sesuatu yang belum pernah terjadi. "Ayah," gumam Aksa lirih. Pak Radit tersenyum canggung, air mata tersangkut di sudut mata, lalu berkata, "Ayah mau belajar menjadi ayah yang baik." Di kamar mandi marmer, suara air mengalir menabur embun di kaca. Pak Radit membasahi spons, mengusap punggung kecil Aksa dengan lembut, seakan membasuh sisa rasa benci yang menempel. Sesekali ia berceloteh, "Sudah bersih, Nak? Ibu pasti bangga." Aksa menatap ayahnya dengan mata sendu, perlahan tersenyum dan menjawab, "Iya, Ayah."
Detik itu, sentuhan jemari ayah menjadi obat hangat yang menembus tembok kebencian. Selepas mandi, di ruang makan, Aksa memilih es krim coklat kesukaannya, suatu kemewahan yang pernah dilarang ayahnya. Kali ini, Pak Radit yang menuangkan, sambil berdiri di sampingnya dan berkata, "Coba rasanya, Nak. Ayah ingin melihat senyummu." Es krim dingin itu meleleh di lidah Aksa, menghapus sisa pahit di hati. Ia tertawa kecil, menatap ayahnya dengan mata berbinar, mata yang tak pernah dilihat Pak Radit sebelumnya. Siang harinya, tugas sekolah menanti. Aksa duduk di meja belajar sentuhan klasik, buku terbuka pada lembar soal matematika. Pak Radit mengambil kursi di samping dan memulai dengan bangga, "Ayah dulu juga belajar begini, loh." Mereka mengerjakan soal bersama. Pak Radit menjelaskan konsep pecahan dengan analogi membagi kue yang sebenarnya ia tak jago buat. Sebuah pengakuan polos yang membuat Aksa tertawa bahkan saat hasil operasi matematika salah. Tak hanya belajar, mereka juga beraktivitas ringan di taman belakang. Berdua mereka bermain layangan, menarik jemuran akar bambu begitu kuat hingga layangan terbang tinggi. Setiap kali tali tergelincir, Pak Radit sigap membantu, menuntun tangan Aksa agar kian mahir. Angin sore menebar debu keemasan, dan senja itu memantulkan tawa mereka di permukaan kolam kecil. Malamnya, sebelum tidur, Pak Radit membacakan dongeng tentang satria dan naga. Suaranya serak namun tulus, menuntun Aksa melelapkan mata dengan mimpi bahagia. Saat menutup buku, ia menatap Aksa yang sudah terlelap, lalu membisikkan doa, "Semoga ayah selalu bisa menjagamu, Nak." Di detik itu, cinta ayah dan anak menyatu, membuktikan bahwa kasih sayang bisa dipelajari, sepanjang ada niat tulus dan keberanian membuka hati. Malam itu, langit dipenuhi bintang gemintang, cahaya lembut menari di halaman istana yang sunyi. Aksa dan Sari sudah masuk ke dalam rumah, namun Pak Radit belum menutup gerbang taman. Dia berdiri termenung di bawah pohon melati, aroma bunganya menguar menenangkan jiwa. Dengan hati yang tulus, ia memanggil Aksa dan Sari ke teras batu, di mana dua bangku kayu menghadap kolam kecil berisi teratai. Sari mempersilakan Aksa duduk, lalu menyalakan lentera kecil di atas meja kayu. Cahaya kekuningan menari-nari di wajah mereka, hangat, penuh harap. Pak Radit mengeluarkan selembar tikar, merentangkannya di samping bangku. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Mari kita berdoa bersama sebagai keluarga, untuk kebahagiaan dan perlindungan Aksa, serta untuk keberanian ayah belajar mencintai lagi." Aksa menunduk, menempatkan kedua telapak tangan di atas tikar, gerakan yang pernah dibisikkan Sari saat mengajarinya doa-doa ringan. Sari di sebelah kanan menutup mata, berkonsentrasi pada bacaan doa. Pak Radit di sebelah kiri menghela napas panjang, menutup mata dengan khusyuk. Hening sejenak, hanya terdengar suara jangkrik dan gemericik air kolam. "Ya Allah," mulai Pak Radit, suaranya parau, "terima kasih kau anugerahkan aku seorang putra yang luar biasa. Ampuni kesalahanku, ya Rab, karena telah membuatnya terluka. Berikan hidayah agar ayah bisa menjadi ayah yang lebih baik." Naluri Bapak mengalir dalam setiap kata. Aksa merasakan putaran hangat di dadanya. Ini bukan lagi bisikan mimpi, tetapi doa nyata dari sosok ayah sejatinya. Sari meneruskan, "Ya Allah, berkahi keluarga kecil kami ini. Jadikan kami hamba MU yang saling menyayangi, memahami, dan menguatkan satu sama lain. Bimbing langkah kami agar cinta tak pernah pudar, walau cobaan datang." Suara Sari merdu, namun tulus, mengikat harapan sepanjang malam. Tiba giliran Aksa. Dengan suara kecil namun mantap, ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih Engkau kirimkan Ibu Sari untukku. Tolong ayah agar lebih sabar dan menyayangiku seperti dulu. Jadikan keluarga kami penuh cinta." Hening sejenak. Pak Radit membuka mata dan memandang putranya. Mata mereka bertemu, dan tanpa sadar, pelukan hangat terjalin. Dalam pelukan itu, Pak Radit berbisik di telinga Aksa, "Ayah janji akan selalu ada untukmu, Nak. Tidak akan ada lagi kebencian, hanya cinta." Aksa membalas pelukan, membisikkan, "Aku percaya, Ayah." Sari menyaksikan,
Air mata bahagia menggenang di sudut matanya. Di bawah taburan bintang, keluarga kecil itu duduk bersatu, doa mereka menenun janji-janji cinta. Tak ada lagi bayang masa lalu yang menghantui, hanya cahaya harapan yang membimbing hari esok. Malam itu, di teras sederhana, tercipta ikatan tak terlihat. Ikatan hati yang terpatri oleh doa, menjadi fondasi tanpa keraguan untuk membangun keluarga baru yang utuh. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam doa di teras. Kini, rumah megah itu dipenuhi tawa dan suara riang Aksa, suara yang dulu tenggelam dalam kesepian. Pagi ini, sinar mentari menembus kaca jendela ruang keluarga, memantul pada meja bundar kecil tempat sarapan sederhana tersaji. Roti panggang selai stroberi buatan Sari, omelet gurih, dan jus jeruk segar. Aksa duduk di antara kedua orang tuanya, Pak Radit dan Sari, menyambut pagi dengan canda ringan. Pak Radit meneguk kopi hitamnya sambil menatap anaknya. "Nak, hari ini ayah ajak kamu ke kebun binatang," ujarnya ceria. Aksa meloncat kegirangan, melompat dari kursi, lalu menghampiri ayahnya untuk pelukan hangat pertama di pagi itu. Sari tersenyum, air matanya menetes melihat kehangatan yang sepenuhnya tulus. Bukti nyata bahwa sebuah hati yang terluka mampu sembuh. Di halaman istana, trotoar batu memandu langkah mereka menuju gerbang kebun binatang mini milik komunitas setempat. Aksi Aksa memberi makan kelinci, menyapa kuda poni, hingga tertawa saat menirukan suara burung kakak tua, membuat hati Pak Radit mekar bahagia. Ia menyadari, kebahagiaan anaknya tak bisa dibeli dengan harta, tangan sederhana yang menepuk punggung Aksa, senyum hangat di pagi hari, dan pelukan ayah sudah lebih dari cukup. Sore harinya, mereka berkumpul di taman belakang, membuat kapal kertas bersama-sama. Aksa menggambar wajah keluarga, termasuk Sari di sampingnya, lalu meniup kapal kertas itu ke sungai buatan. Saat kapal mengapung dan menghilang di balik semak, Aksa berbisik, "Semoga keluarga kita selalu bersama." Pak Radit merangkul keduanya, menegaskan, "Insya Allah, Nak." Menjelang malam, di ruang baca yang dulu sunyi, kini terisi hangatnya lampu baca dan rak penuh buku. Sari duduk di kursi goyang sambil menenun selimut rajut, sementara Aksa merebahkan kepala di pangkuannya. Pak Radit membuka jendela, angin malam menyapa lembut, lalu membacakan kisah petualangan ksatria modern. Suara ayahnya berirama menenangkan, menutup hari dengan damai. Sebelum tidur, Aksa mengajak kedua orang tuanya berfoto bersama di ruang keluarga. Mereka tersenyum, mata berkaca namun penuh kebahagiaan. Hasil jepretan sederhana itu kemudian dipajang di dinding koridor, menggantikan bingkai kosong yang dulu hanya menyisakan kehampaan. Di detik terakhir sebelum lampu dipadamkan, Sari memeluk Aksa, dan Pak Radit menambahkan kecupan di kening keduanya. "Selamat malam, keluarga kecilku," gumam Pak Radit. Aksa mengangguk mengantuk, lalu berbisik, "Ibu, Ayah, aku bahagia." Saat lampu padam, hanya terdengar suara napas tenang dan detak jam dinding. Di kegelapan, mereka tidur bersama dalam satu kamar, bukan karena takut, melainkan untuk merasakan kedekatan hati. Cinta yang dahulu terpisah kini menyatu, membentuk harmoni indah. Rumah bukan lagi istana kosong, melainkan tempat di mana tiga hati belajar mencinta dan dicintai, membuktikan bahwa keluarga terbentuk bukan oleh darah semata, melainkan oleh keberanian membuka hati untuk cinta sejati. Jangan lupa subscribe ke channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita inspiratif berikutnya, berikan like sebagai bentuk dukungan, dan tuliskan di pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di kisah penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.